Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam program Saat Teduh wilayah 4 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dari Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, kami menyampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan mari dengan ketulusan hati yang tulus kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah Saat Teduh saat ini. Mari kita bersama menikmati pujian dengan judul Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lambat. Syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Saat ini Tuhan melalui saat teduh malam, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, Engkau kuatkan supaya mampu menyampaikan firman seturut kehendak-Mu. Dan firman ini semakin menguatkan iman kami, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini, saya telah siapkan dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah firman Tuhan tidak pernah gagal. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ini
kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, maka ada begitu banyak tantangan yang menghadang langkah kita, termasuk penyalahgunaan teknologi. Sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Jika kita tidak berakal budi, kita mudah sekali untuk kemudian dia terbawa arus dengan dunia ini. Dan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang bahkan menyesatkan kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan membuat kita memiliki kepekaan rohani, sehingga kita mampu untuk kemudian membaca situasi-situasi atau membaca peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kita kemudian melihat tanda-tanda bahwa hari Tuhan sudah dekat, supaya kita kemudian bisa berjaga-jaga dan mawas diri. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan dia akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, dalam ayat 11 bacaan kita saat ini, ayat firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan ia akan melaksanakan apa yang kemudian dikehendakinya. Luar biasa, saudara-saudara. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh atau jangan pernah menganggap sepele ayat-ayat firman Tuhan. Sebab orang yang meremehkan firman Tuhan akan kemudian menanggung daripada resikonya. Kalau pemazmur mengatakan, dalam pengalaman hidup yang luar biasa ketika ia senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan itu, dikatakan bahwa perintahmu membuat aku lebih bijaksana, sekali lagi bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti tentang situasi kehidupan. Dan kalau kita lihat dalam Lukas pasal 21, mengatakan bahwa langit dan bumi itu akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena kita tahu persis dan memiliki pengalaman hidup yang cocok dengan firman Tuhan yang maha kuasa dan memberikan keuntungan besar dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita, mungkin kita mengalami kesukaran kehidupan, tetapi kita memiliki iman yang tidak goyah. Justru disitulah iman kita semakin ditumbuhkan, untuk kemudian kita semakin menjadi dewasa pada saat Tuhan datang kembali. Firman itu tidak kembali kepada Tuhan, sebab semua yang difirmankannya, maka semuanya pasti akan jadi. Dia yang memberikan perintah, maka semuanya ada. Itu sebabnya orang percaya sekalipun dia tidak melihat, namun dia disebut orang yang berbahagia karena dia percaya. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan dia akan selalu berlaku dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan, maka firman itu akan berlaku dalam kehidupan saudara-saudara. Terpujilah Tuhan. Amin. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan menyertai kami untuk merenungkan firman-Mu. Bagaimana firman itu mengubah hidup kami. Untuk kami semakin berakal budi ya Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh digarap oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 lewat saat teduh malam yang terus menyapa kami semua. Tuhan berkati segenap pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 dalam mengelola daripada pelayanan-pelayanan ini ya Tuhan. Juga terus kami berdoa untuk kami semua di lingkup pelayanan Wilayah 4 Gereja Toraja ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biarlah lindungan dan kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan berkati kami, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemerintah kami Tuhan sertai, biarlah boleh mengarahkan bangsa dan negara kami dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mengelola bangsa dan negara kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Seru sembahyang yang kami sampaikan kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menyaksikan daripada ibadah saat teduh pada malam saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada Wilayah 4 Gereja Toraja kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memimpin saat teduh malam pada saat ini. Kami mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.